Ramadan, bulan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Menjadi sesuatu yang sangat penting kita jaga, karena akan mempengaruhi pada ibadah-ibadah kita, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Kita mengetahui betapa saum ini luar biasa hikmahnya. Maka hikmah ini akan berbanding lurus dengan saum mana. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Bagaimana meraih ridho Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah di bulan Ramadan. Saya katakan di sini, kita belajar muraqabah. Kita belajar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat kita puasa ini, kita mampu untuk menahan nafsu makan yang halal, menahan nafsu minum yang halal, menahan nafsu daripada istri yang kita nikahi dengan sah. Maka apalagi dengan yang haram, mestinya kita lebih kuat lagi memiliki kemampuan itu. Karena kenapa? Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan kita beli dari harta yang halal, zatnya juga halal, minuman juga demikian. Tapi di bulan Ramadan, kita diajarkan bahwa sepanjang belum azan maghrib berkumandang, tahan. Jangan makan. Ini memberikan pelajaran bahwa yang halal saja bisa untuk kita kemudian atasi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Saya tertarik dulu ketika masih belajar di Al-Azhar Kairo. Ada seorang dosen, seorang syekh yang dia cerita bagaimana di Syam itu pernah ada seorang ulama. Beliau ini asalnya adalah tukang begal. Jadi bagaimana kafilah-kafilah dagang yang melewati lintas negara itu oleh beliau dicegat dan beliau kemudian ambil hartanya. Hingga suatu hari beliau nunggu kafilah yang lewat, kok nggak ada yang lewat. Ketika beliau lihat di atas pohon kurma, beliau melihat bagaimana burung elang datang ke pohon tersebut, terbang lagi, datang lagi, terbang lagi. Beliau ngerti, biasanya kalau kayak gini, burung elang itu baru saja punya anak. Artinya telurnya baru saja menetas. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau bahasa kitanya beliau iseng nih, beliau pengen ambil anak burung elang tadi. Beliau panjat pohon kurma itu. Apa yang terjadi? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika beliau lihat di sarangnya, ternyata bukan anak burung elang. Yang beliau saksikan adalah seekor ular buta yang tengah disuapi oleh burung elang tersebut. Beliau memikirkan, ya Allah, ular dengan burung elang itu mestinya bermusuhan. Tapi untuk seekor ular yang buta, Allah jadikan rezekinya di tangan musuhnya. Dia menggigil. Begitu dia teringat selama ini yang dilakukan adalah hal yang haram. Kalau untuk ular saja, rezekinya itu bisa melalui musuhnya. Allah yang berikan. Kenapa dia masih mencari hal yang haram? Beliau menggigil dan dibubarkan daripada anggotanya. Beliau kemudian tobat, belajar, dan kemudian menjadi seorang ulama. Jadi bagaimana di bulan Ramadan kita meraih ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, kita merasa diawasi oleh Allah. Apa efeknya kalau kita merasa diawasi Allah? Kita kerja dengan profesional, karena kita senang, bahagia, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini yang dulu saya pelajari dulu waktu kuliah. Ya Allah, ini yang saya pelajari dulu di FK, di FKG, FIK. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi merasa diawasi oleh Allah. Bekerja jadi profesional, bekerja jadi dengan baik. Begitu juga dampak yang kedua, ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mau asal-asalan. Kita akan amanah dengan ilmu yang Allah berikan pada kita. Itulah tetap produktif.
untuk meraih cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, malah melakukan kedustaan itu, Allah juga tidak butuh daripada lapar dan hausnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, disinilah bagaimana sekali lagi meraih ridha dan cinta Allah dengan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.